Mengejutkan, Ahok gak becus kerja. Pertamina rugi 11 triliun rupiah, padahal tidak turunkan BBM. Apa penyebabnya? PT Pertamina mencatat kerugian mencapai 11 triliun rupiah pada semester 1 2020. Capaian kinerja Pertamina di tengah pandemi COVID-19 ini pun menjadi perbincangan panas di media sosial Twitter. Kali ini warganet malah menyoroti Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kinerja Ahok sebagai komisaris jadi bahan bulian. Sore ini, nama Ahok mulai beranjak jadi yang terpopuler di Indonesia. Setidaknya sudah ada 1945 tweet pada pukul 18.19 WIB. Ahok gak becus kerja, ujar salah satu warganet, @mpuanon, dikutip Senin 24 Agustus 2020. Namun tak sedikit pula warganet yang mendukung Ahok. Menurutnya, Ahok bisa meminimalisir kerugian. Untung ada Ahok. Kalau tidak ada beliau, mungkin kerugian Pertamina bakal melonjak jadi 44 triliun, ujar @tofatova_id. Banyak perdebatan yang membahas masuknya Ahok sebagai komisaris Pertamina itu. Pembelaan terhadap Ahok juga dibantah lagi oleh warganet lain. Kalau tidak ada Ahok bisa rugi 33 triliun. Ini contoh narasi untuk cebong biar mampu berargumen, kata @donadam68. PT Pertamina mengalami kerugian mencapai 767,91 juta US dollar atau setara 11,13 triliun pada semester 1 2020. Hal tersebut berbanding terbalik dengan capaian mereka pada periode yang sama 2019, di mana perusahaan minyak plat merah itu mampu menghasilkan laba sebesar 659,95 juta US dollar atau sekitar 9,56 triliun. Pertamina rugi 11 triliun. Ahok ngapain saja? Sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Bahkan di media sosial Twitter, Komisaris Utama PT Pertamina itu menjadi topik urutan teratas yang diperbincangkan atau trending. Kebanyakan warganet mengkritik serta menyampaikan ungkapan satir terkait kinerja Ahok selama menjabat hampir 1 tahun itu. Ahok ngapain aja? Anfaedah, cuit akun @danide. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, juga terus mengomentari meruginya PT Pertamina di tengah pandemi COVID-19. Ia bahkan menyinggung kebijakan Pertamina yang tidak menurunkan harga bahan bakar minyak meski minyak dunia anjlok. Pertamina rugi 11 triliun di masa COVID-19. Harga BBM dunia turun, sementara Pertamina tidak menurunkan harga BBM di dalam negeri saja, sudah rugi 11 triliun. Apalagi, bohlah, tulis Ustadz Tengku Zulkarnain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh jaringan pro-demokrasi atau Prodem, Adam Shah Wahab atau Don Adam. Melalui akun Twitternya, ia pun heran dengan capaian minor Pertamina karena selama ini kebijakannya tak mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Sebab selama pandemi, Pertamina tak menurunkan harga bahan bakar minyak meski harga minyak mentah dunia jeblok. Lah kok bisa rugi padahal tidak menurunkan harga BBM seperak acan? Kritik Adam Shah Wahab, Senin 24 Agustus. Pertamina yang rugi, Ahok yang dibuli. Ini 3 penyebab Pertamina rugi hingga 11 triliun. Tanpa perlu mengetahui relevansinya, netizen pun langsung menyalahkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai biang keladinya. @bebayu28,
Kagak nurunin BBM, masih juga rugi, ambiar Ahok. @Mugi RRJ. Ahok kenapa lagi dia? Kok trending? @Arul Baik. Rugi mulu. Katanya Ahok membawa angin segar. Kalau rugi yang segar apanya? @Geren Delopat. Ahok hebat dong. @Ngedaburs. Ahok komut Pertamina. Kemarin terdepak dari Fortune Global. Sekarang rugi 11,327 triliun rupiah. Kalau tidak Ahok, lalu apa penyebab rugi? Dihubungi terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriah Usman membeberkan 3 alasan kerugian yang diderita Pertamina. Pertama, terjadinya penurunan harga minyak mentah dunia. Kedua, penurunan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri hingga mencapai 30% saat masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ketiga, pergerakan nilai tukar dolar yang berdampak pada rupiah sehingga terjadi kerugian selisih kurs di Pertamina. Sepanjang semester 1 2020, Pertamina menghadapi triple shock, kata Fajriah saat dihubungi Senin 24 Agustus. Dia juga berdalih bahwa dari sisi laba operasi dan EBITDA, Pertamina berhasil mencapai kinerja positif, masing-masing sebesar 443 juta US dollar dan 2,61 miliar US dollar, menunjukkan kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik, sebut Fajriah. Kata dia, Pertamina masih optimis akan ada pergerakan positif hingga akhir tahun nanti, sehingga bisa meraih laba. Hal itu tak terlepas dari perkembangan terkini, mengingat harga minyak dunia yang sudah naik perlahan, serta konsumsi BBM industri maupun retail yang juga semakin meningkat. Pertamina optimis sampai akhir tahun akan ada pergerakan positif, sehingga ditargetkan laba juga akan positif, pungkas Fajriah. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, hal ini menunjukkan kalau Ahok tidak benar-benar hebat. Kata siapa Ahok hebat? Kata Tengku melalui akun Twitter @ustadztengkuzul. Tengku menilai mantan gubernur Jakarta itu sebenarnya hanya besar di pemberitaan media massa dan juga karena dapat dukungan dari buzzer. Dia kutip ibarat kata peribahasa Melayu, nafsu besar, tenaga kurang. Gaji selangit, prestasi ambiar. Demikian dikatakan Tengku dalam akun Twitternya. Bagaimana menurut pendapat Anda?